Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi kali ini kita mau bicara lagi nih masalah cawapres dari Pak Anies Baswedan itu. Nah, beberapa spekulasi itu muncul karena ada banyak sekali yang orang-orang lihat berpotensi untuk menjadi pendamping Pak Anies, menjadi cawapres Pak Anies. Khususnya kali ini kita akan lebih sorot Ibu Khofifah itu. Karena katanya Ibu Khofifah ini jago berantas kemiskinan itu. Nah, ekonom mendukung jika Khofifah jadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Nah, ini yang menarik untuk kita lihat. Bagaimana kemudian jikalau Ibu Khofifah jadi pendamping Pak Anies, ya beberapa pendukung Pak Anies jelas kecewa, khususnya dari Partai Demokrat pasti juga kecewa Partai Demokrat itu. Kenapa? Karena sejauh ini kan Ibu Khofifah lebih dekat dengan Pak Jokowi kemarin. Apakah karena mungkin Pak Jokowi bakalan berlindung ke Ibu Khofifah nanti atau seperti apa? Terus dari Partai Demokrat juga menginginkan bahwa pasangan Pak Anies itu ya harus AHY, karena Anies AHY adalah segmen atau ikon perubahan yang sesungguhnya. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas. Tapi kita lebih perincikan lagi bahwasannya ini dari segi ekonomi. Karena Ibu Khofifah katanya jago berantas kemiskinan. Oke, coba kita bahas lebih dalam lagi. Pilpres 2024 kawan-kawan ternyata menarik perhatian banyak kalangan ini, termasuk ekonom senior yang juga guru besar IPB, Profesor Didin S. Damanhuri itu. Beliau menyebut Ibu Khofifah Indar Parawansa itu ideal mendampingi Pak Anies Baswedan itu pada capres koalisi perubahan itu untuk menaungi Pilpres 2024 ke depannya. Nah, dalam diskusi virtual yang digagas Narasi Institute bertajuk Teka-teki Cawapres dan Perannya Membangun Ekonomi Baru Jakarta pada Jumat kemarin kawan-kawan, Profesor Didin tegas saja menyebut Ibu Khofifah yang saat ini menjabat Gubernur Jawa Timur itu sangat pas menemani Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Ya, banyak juga sih menginginkan Ibu Khofifah, karena kan Ibu Khofifah adalah tokoh Jatim, tokoh NU, tokoh wanita. Jadi tiga ikon besar ini saya pikir bisa dipertimbangkan atau layak dipertimbangkan untuk kemudian mencapai kemenangan dan menyokong elektabilitasnya Pak Anies di kemudian hari. Nah, kata Prof. Didin itu, Ibu Khofifah menurutnya sangat ideal mendampingi Pak Anies Baswedan. Dia dikenal sebagai pendidik di pesantren Jawa Timur. Artinya itu punya jaringan kuat, mantan Menteri Sosial juga. Jadi sangat prihatin di bidang harmonisasi sosial juga. Nah, ketika memimpin Jawa Timur, kata Prof. Didin, Ibu Khofifah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Ibu Khofifah adalah pemimpin yang sukses menurunkan jumlah orang miskin. Ini hal yang tidak dimiliki tokoh-tokoh lain itu. Jadi seperti itu ungkap dari Prof. Didin kawan-kawan. Nah, selain itu, Ibu Khofifah juga kan kita kenal sebagai sosok yang sangat ramah, sosok yang sangat cocok lah untuk kemudian bisa menaikkan elektabilitas capres itu. Ibu Khofifah bisa dikatakan sebagai penyokong terbesar ketika kemudian direkrut untuk menjadi cawapres. Ya, kita bisa belak-belakan aja bilang seperti itu. Bahkan kemarin juga kan Ibu Khofifah sempat disebut-sebut sebagai rebutan politik itu. Ya, katakan sajalah Pak Prabowo sempat ketemu dengan Ibu Khofifah, berbicara selama kurang lebih 3 jam itu secara tatap muka di ruangan Ibu Khofifah kemarin. Kemudian Ibu Khofifah ini juga kan sempat diperiksa KPK kan, digerebek kantornya oleh KPK itu. Kemudian beberapa pengamat politik mengatakan bahwa ya ini hanyalah penjagalan, untuk agar tidak menjadi cawapresnya Pak Anies. Nah,
Untuk menjadi cawapresnya Pak Anies, sebenarnya Ibu Khofifah ini lebih kuat mengarah ke sana. Kenapa? Karena Ibu Khofifah sudah ketemu dengan Pak JK kemarin kan. Nah, ketika kemudian ketemu dengan Pak JK, kita tahu kawan-kawan bagaimana kemudian posisinya Pak JK itu. Sekarang Pak JK ada di kubu Pak Anies. Pak JK dan Pak Anies itu ibaratnya anak dan bapak, itu tidak bisa dipisahkan itu. Jadi saya pikir ketika kemudian Pak JK bertemu dengan Ibu Khofifah, pembahasannya tidak bakalan jauh-jauh membahas masalah menjadi cawapresnya Pak Anies. Nah, di situ saya pikir akan terjadi atau telah terjadi jual beli, transaksi saya pikir. Ketika transaksinya tercapai, saya pikir Ibu Khofifah ini adalah tokoh yang sangat mengejutkan jikalau bergabung di koalisi perubahan dan menjadi cawapres dari Pak Anies. Itu saya pikir akan lebih keren itu. Nah, ternyata benar, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik periode Maret 2021-2022, Jatim menjadi juara pertama dalam mengentaskan kemiskinan. Angkanya mencapai 391.400 jiwa itu. Jauh mengungguli Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar Pranowo. Itu berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak 278.000 jiwa. Posisi ketiga ditempati provinsi dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil sebanyak 124.400 jiwa. Jadi sangat klop dipasangkan dengan sosok Pak Anies yang berhasil mengantarkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang unggul di sektor pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, indeks demokrasi, dan berbagai indeks lainnya. Jadi ini juga menjadi pasangan ideal kata sebagian orang, bahwasanya ketika Pak Anies dipasangkan dengan Ibu Khofifah, maka ini bakalan menjadi, ada yang mengatakan bakalan mendapatkan satu putaran Pilpres 2024 itu. Nah, Pak Anies juga berhasil meletakkan keseimbangan antara growth and equity itu, sehingga warga Jakarta mendapatkan jaminan bisa bekerja dengan aman dan nyaman itu. Selain itu, kata Prof. Didin, warga Jakarta cukup bahagia di bawah kepemimpinan Pak Anies Baswedan. Di tengah sibuknya warga Jakarta masih bisa menikmati segarnya tanaman-tanaman yang dibangun itu. Taman-taman yang dibangun, atau menikmati berbagai acara seni dan budaya. Dan jangan lupa, Pak Anies banyak membangun fasilitas olahraga demi sehatnya warga Jakarta itu. Jadi Pak Didin atau Prof. Didin ini mengatakan bahwa Pak Anies itu pemimpin Jakarta yang paling sukses membahagiakan warganya. Jadi saya pikir seperti itu, kawan-kawan. Nah, kita kembali lagi di bagian ini, bahwasanya Ibu Khofifah disebut-sebut cocok untuk mendampingi Pak Anies dalam Pilpres 2024. Sebab Ibu Khofifah jago memberantas kemiskinan. Dan ekonom mengatakan beliau sangat cocok untuk menjadi cawapresnya Pak Anies Baswedan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.